Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini saya mau jawabin satu pertanyaan ya. Tadi di forum Kaskus, ini sebenarnya pertanyaannya udah cukup lama. Jadi kalau di forum Kaskus itu ada yang tanya, dia mau beli printer wireless, dia mau beli printer inktank ya, printer inktank. Kebetulan kali ini kita bahasnya printer HP ya. Jadi teman kita ini lagi nanya kalau dia mau beli printer inktank yang bisa print, scan, dan fotokopi, ya pilihannya tuh sementara dia pilih ada 3 model. 3 model tuh sebenarnya satunya itu yang non wireless atau cuma pakai USB aja, nggak bisa WiFi. Dan yang 2 model lagi yaitu si HP 415 atau HP 515 untuk yang sudah support WiFi. Nah, jadi ditanya, kira-kira beda kualitas nggak sih? Kualitas cetaknya tuh beda nggak sih antara yang biasa dengan yang wireless? Karena sebenarnya dia tertarik yang wireless, tapi masih ragu kira-kira pilih yang mana yang lebih cocok. Oke? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, yang saya mau jawab ya, dari versi saya sebagai berikut nih. Kalau saya itu bilang sayang sekali kalau teman-teman beli printer inktank ya, beli printer inktank tapi nggak ada wirelessnya atau nggak ada wifi-nya. Itu sangat, menurut saya itu sangat nggak efisien atau mubazir lah. Kenapa? Karena sekarang kita lihat ya, printer inktank wireless itu udah banyak banget. Semuanya sekarang zamannya wifi. Nggak pakai ribet lagi, nggak usah colok lepas kabel lagi ya. Semua punya yang namanya smartphone, tablet, PC, laptop, itu semua terkoneksi lewat WiFi. Jadi kalau teman-teman cari printer inktank, ya printer inktank ini kan udah irit tintanya. Bisa nyetak banyak ribuan halaman, tintanya udah super irit banget deh. Jadi nggak usah bilang lagi kalau soal cost cetak itu sangat-sangat murah. Nah, mubazir banget atau sayang banget kita beli printer inktank cuma koneksinya USB. Kenapa enggak kita beli yang wireless, yang bisa WiFi? Jadi teman-teman pasti lebih murah lagi biaya operasionalnya. Kenapa? Karena kita beli satu printer, itu bisa dipakai banyak orang. Meskipun kalau teman-teman bilang, di rumah saya orangnya cuma sedikit, nggak masalah. Kenapa? Karena tetap bisa printer ini di-sharing. Sewaktu-waktu dia pasti dibutuhkan. Apakah nanti teman-teman mau pakai hanya 1-2 orang, atau mau dipakai banyak orang, terserah. Karena semakin ke depannya itu semuanya perangkat-perangkat itu terkoneksi lewat WiFi ya. Kita juga nggak mau repot misalnya pakai PC atau laptop atau smartphone, kita mau cetak. Misalnya kita punya bisnis online, kita mau cetak resi, kita mau cetak alamat kirim, mau cetak invoice atau apapun, kita cuma pakai kita punya smartphone. Kita nggak perlu repot-repot harus nyalain komputer atau nyalain laptop baru kita print. Atau kalau misalnya teman-teman mau cetak rame-rame, yang pakai laptop, yang pakai smartphone, tinggal langsung ngeprint ke printernya. Langsung ngeprint, nggak pakai repot, colok lepas kabel, gonta-ganti, bikin ribet aja. Ya. Dan satu lagi, printernya jadi enak. Satu printer bisa dipakai rame-rame, mau ditaruh di mana aja, nggak masalah. Nggak masalah pusing, kabelnya nggak nyampe, atau yang lain-lain itu ribet semua. Jadi semua udah sistemnya no hassle atau istilahnya itu nggak perlu ribet lagi ya, semuanya udah WiFi, kedepannya WiFi. Apalagi teman-teman yang pakai aplikasi iOS atau Apple macOS itu mereka udah istilahnya jarang banget ngeprint pakai colok-colok kabel USB. Nanti pasti yang platformnya Windows kedepannya Windows 10, 11 itu semuanya udah terkoneksi lewat WiFi ya. Jadi kita sayang banget kalau beli printer inktank itu cuma buat dipakai sendiri atau dengan koneksi USB ya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terus banyak lagi nih ceritanya, apalagi yang bisa kalau kita pakai wireless. Ini enak banget pakai wireless ya. Tadi saya udah ngomongin soal seisi rumah kita bisa ngeprint langsung dari smartphone, ini udah tadi saya bahas. Terus yang kedua, langsung cetak ya, langsung cetak. Jadi langsung dari si printer terkoneksi ke smartphone, nggak perlu access point, nggak perlu pakai router. Jadi bisa direct print ya. Itu juga satu benefit lagi, satu keunggulan kalau pakai printer wireless tuh bisa seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kalau teman-teman lagi di jalan, lagi bepergian atau di luar kota atau di luar negeri, nggak masalah.
teman-teman bisa ngeprint juga, ya, ngeprint lewat cloud, lewat e-print, HP e-print, tinggal kirim email ke si printer. Si printernya ini punya email. Jadi kita dari smartphone, kita kirim email ke alamat email si printer. Si printer ini di rumah terkoneksi dengan WiFi, jaringan internet, ya. Nanti dia bisa otomatis ngeprint. Padahal kita lagi di luar negeri, atau di luar kota, atau di luar rumah yang jangkauannya jauh dari si printer. Itu bisa, kita bisa cetak. Hanya modalnya ada koneksi internet. Ya, namanya kalau di HP itu HP ePrint, kalau di printer-printer lain itu banyak bisa pakai Google Cloud printing. Ya, itu udah umum banget. Jadi ini kedepannya nih semua akan sistemnya itu cloud printing atau wireless. Nah, terus yang keempat, kita bisa scan to email. Ya, kita mau scan dari printer ini, kita letakkan dokumen di sini, terus kita scan. Nanti hasil scan-nya itu langsung masuk ke kita punya smartphone atau kita punya PC. Ya, jadi scan-nya itu output-nya langsung bentuknya jadi PDF atau jadi file JPEG atau PDF, ya langsung masuk ke smartphone kita langsung bisa kirim atau share ke tempat-tempat yang lain. Jadi praktis banget, kita nggak perlu yang namanya laptop, semuanya hanya pakai yang namanya smartphone. Ya. Nah, terus yang kelima yang tadi saya udah singgung juga di yang pertama, yaitu kita nggak ribet colok lepas kabel, atau misalnya kita harus pakai USB, kita mau ngeprint, itu kita harus connect dulu atau dicolok dulu ke PC laptop, terus baru di-connect ke printernya. Itu udah nggak berlaku lagi saat ini. Semuanya udah WiFi, hanya lewat smartphone, ya. Jadi lebih cepat, lebih enak, praktis pakai printer wireless. Nah, teman-teman mau nyetak apa? Mau nyetak foto, email, ya, mau nyetak halaman Facebook dan lain-lain, cetak resi online, cetak tiket pesawat, mau cetak dokumen kerja atau apapun lah, teman-teman bisa pakai semuanya dengan koneksi wireless. Jadi saya benar-benar rekomendasi yang namanya wireless printing. Oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya, apakah harganya mahal banget yang printer wireless? Enggak, karena sekarang semua printer, ya semua printer nih, mau merek Brother, Epson, Canon, HP, itu semua sudah punya yang namanya printer wireless. Jadi kalau teman-teman cek di Google, printer inktank wireless, ya itu semua keluar. Mau merek Brother, Canon, Epson, HP, semua sudah punya yang namanya printer wireless. Ya, jadi mereka juga sudah mempersiapkan produk-produk mereka untuk supaya bisa koneksi dengan wireless atau internet. Nah, sekarang kalau kita bilang ngomongin harga, nih saya update ya tanggal 30 Maret 2022. Kita lihat di Shopee, coba saya buka lagi Tokped. Tadi Tokped lagi error ya, coba kita buka ya. Oh ya, masih gangguan. Jadi kita nggak buka di Tokped, kita buka di Shopee. Nih contohnya saya kasih langsung tipenya HP 415 inktank wireless. Harga 2 jutaan bos, 2 jutaan ya, 2 jutaan, 2,1. Murah. Lebih murah atau memang dia lebih mahal sedikit daripada yang non wireless, tapi bedanya nggak signifikan. Nanti kita coba lihat yang nggak wireless berapa ya. Ini yang wireless sekitar 2 jutaan sampai 2,1 jutaan. Terus merek Canon G3010 2,2 jutaan. Tuh, harganya nggak beda-beda jauh yang wireless itu. Coba kita sekarang lihat yang si nggak pakai wireless, HP 315 ya. Tadi kan di sini nanya nih HP 315 yang non wireless, kita coba cek. HP 315 yang non wireless tuh 1,7 1,8. Harganya beda dikit, beda 200.000 sama yang tadi HP 415 ya. Teman-teman udah bisa dapat yang wireless. Jadi di sini saya kasih tahu kalau ada produk yang lebih value for money, yang lebih untung, yang lebih murah dan lebih menguntungkan buat teman-teman. Harganya cuma beda sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang printer wireless itu mahal, teman-teman saya kasih tahu di sini ya. Di sini saya ajarin, saya kasih tahu printer-printer yang fiturnya bagus tapi harganya terjangkau. Jadi buat teman-teman juga, aduh beda dikit 200.000, 300.000, udah sekalian ambil yang wireless. Karena benefitnya, keuntungannya banyak banget. Ini yang tadi saya sebutin, yang saya ingat aja. Padahal kalau udah pakai itu bakal berasa praktisnya nggak ribet dan juga lebih nyaman. Oke, itu aja yang saya mau sharing ya. Jadi kalau misalnya mau beli printer inktank, udah pilih yang wireless aja deh. Yang namanya non wireless ini sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena dia koneksinya hanya USB dan nggak bisa di sharing. Jadi kita juga percuma. Jadi kalau teman-teman mau pakai printer inktank, mau buat kerja, mau pakai sendiri, mau rame-rame, udah pilih yang wireless. Harga semakin murah, semakin terjangkau,
dan juga yang pasti benefitnya lebih banyak buat teman-teman. Oke, semoga informasinya bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-share silakan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.